Ternyata setelah muncul TB2, banyak hal yang amat sangat luar biasa kacau itu. Ini saya pikir nggak bisa main-main. Ada pantas, apologet Kristen ini banyak pontang-panting ketika diserang oleh apologet Islam soal kesahihan kitab suci Alkitab dan ketidakkonsistenan beberapa ayat-ayat di dalam Alkitab. Termasuk saya juga mengalami banyak serangan itu dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh saudara-saudara Muslim, ya khususnya apologet Islam yang memang serius melakukan semacam gugatan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kritik dan memang mendiskreditkan karena mereka punya berpikir logis bahwa kalau memang itu Alkitab firman Tuhan, masa tidak konsisten sih? Ada ayat-ayat yang bertubrukan satu dengan yang lain dan kemudian ada ayat-ayat tertentu yang tidak jelas, ya bahkan macam-macam kritikannya. Dan kita ini sebagai penjaga gawang kekristenan, apologet kita pontang-panting juga untuk menangkis segala macam serangan. Anda mungkin diam-diam merasa, kenapa ya Alkitab saya ini kok banyak masalah? Bahkan banyak orang-orang yang akhirnya menjadi mualaf. Setelah dia jadi mualaf, dia kemudian menyerang kekristenan lagi. Dengan tuduhan bahwa kitab Kristen itu sudah dipalsukan. Pertanyaan saya, ada nggak firman yang ditulis oleh para rasul itu 2000 tahun yang lalu, yang sekarang bisa kita pakai tanpa berubah-ubah? Anda kalau beli Alkitab, itu banyak. Bahasa Inggris saja itu saya ngumpulkan ada 46. Dan setiap versi, misalnya NIV, itu berubah-ubah terus. Itu dia berganti. Jadi ayat yang kemarin itu bunyinya begini, nanti waktu terbit lagi, bisa begitu Bapak Ibu sekalian. Termasuk yang bahasa Indonesia. Kalau orang kemudian menuduh Alkitab Kristen itu berubah-ubah, karena Alkitab yang satu dengan yang lain itu tidak sama, kira-kira salah nggak orang seperti itu? Saya orang Kristen. Saya membela kekristenan. Tapi saya tidak mau munafik. Saya tidak mau membela secara membabi buta. Oleh sebab itu selama 4 tahun saya belajar critical text, saya belajarin semua Alkitab. Akhirnya saya menemukan banyak perbedaan-perbedaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara, pada kesempatan kali ini kita coba memberikan reaksi ulasan berkaitan tentang video 2 orang pendeta cukup ternama di Indonesia ini, pendeta yang cukup besar di Indonesia ini, dan kedua-duanya adalah seorang doktor, yakni pendeta Dr. Joshua Tewu, ya. Yang satu lagi pendeta Dr. Yonatan Purnomo. Baru saja kita saksikan gambaran kegundahan, ketakutan dan kecemasannya, ya, kepanikan sekaligus dari kedua pendeta itu melihat kenyataan bahwasanya Bible yang mereka jadikan referensi, rujukan sekaligus dasar untuk berpijak keimanan mereka, ternyata itu bermasalah, begitu ya. Bermasalah, penuh dengan kontradiktif, penuh dengan kesalahan-kesalahan. Ya, antara satu dengan lainnya ayatnya itu terkadang saling bentrok. Bahkan kalau terbitan itu, terbitan terbaru justru tidak sama dengan terbitan-terbitan yang sebelumnya. Ya, bahkan kalau dalam podcast yang lain itu pendeta Yonatan Purnomo itu menemui kurang lebih ada 6.577 kesalahan di dalam Bible itu, saudara. Nah, di samping itu pendeta Joshua Tewu tadi melihat kenyataan begitu Bible-nya itu, sehingga dia tadi mengatakan kadang mati-matian begitu loh. Mereka membela serangan-serangan ataupun kritikan-kritikan dari debater-debater Muslim, ya. Ya wajar lah kalau dia pontang-panting begitu ya, karena memang faktanya begitu. Dia sebetulnya mengakui, saudara, secara secara realitanya dia mengakui bahwasanya terjadi banyak problematika di dalam Bible-nya, ya.
baik itu yang ada di dalam Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, itu banyak sekali kekusutan-kekusutan dan kesalahan-kesalahan. Dan itu yang menjadi bumerang di dalam kekristenan itu sendiri. Makanya saya katakan tadi, ya pontang-panting gitu loh. Dia mengatakan tadi juga pontang-panting mereka mengantisipasi, menangkis serangan-serangan, hujatan-hujatan, bukan hujatan lah ya, kritikan-kritikan yang ada dari luar kekristenan itu sendiri. Sebetulnya begini saudara, kalau kita mau melihat secara lebih jernih dan lebih jauh tentang fakta bahwasanya Bible itu banyak masalah, seharusnya kan logika kita ini berjalan. Mungkinkah ini firman Tuhan? Itulah pertanyaan yang tumbuh seharusnya. Mungkinkah ini memang benar firman Tuhan? Mungkinkah Tuhan itu salah di dalam berfirman? Mungkinkah Tuhan itu debatable, kontradiktif dengan firman-Nya sendiri? Ya, satu saat dia mengatakan begini, lain saat dia mengatakan begitu, tentang objek ataupun tentang pokok bahasan yang sama. Nah, itu yang saya maksud. Seharusnya logika kita itu, ya khususnya saudara-saudaraku yang beragama Kristen, harusnya logikanya itu berjalan gitu. Tidak hanya sekadar dia menelan mentah-mentah dogma atau doktrin dari gereja, harusnya disinkronisasikan dengan Bible. Benarkah demikian itu adanya doktrin itu sesuai dengan Bible atau tidak, begitu ya? Karena memang faktanya tidak sedikit lain yang ada di dalam Alkitab, lain yang didoktrinkan, didogmakan oleh para pendeta. Maka pernah juga saya katakan bahwa saya sebetulnya kekristenan itu melawan arus dengan kitabnya sendiri. Dengan kata lain, musuh Kristen itu tidak lain dan tidak bukan adalah kitabnya sendiri. Ajaran yang ada di dalam Alkitab seperti apa, lain yang dia laksanakan dalam kehidupan beragamanya sehari-hari. Ya, saya tidak tahu apakah ini disebabkan karena kekacauan dan debatable yang ada di dalam Alkitab sehingga muncul dogma, dibuat aja lah dogma sendiri. Karena kalau merujuk kepada Bible sendiri, Bible-nya saja bermasalah gitu loh. Bible-nya saja bermasalah. Jadi bagaimana mungkin sesuatu sosok barang yang dijadikan referensi itu bermasalah lalu bisa dijadikan panduan hidup begitu. Makanya saya katakan tadi, harusnya kita berpikir, saudara-saudaraku yang beragama Kristen harusnya berpikir, apakah benar ini firman Tuhan? Ya, muncul begitu tuh. Apakah ini justru tidak membuktikan bahwasanya ini adalah perbuatan ataupun tulisan karangan manusia biasa tanpa ada ilham dari Roh Kudus? Mungkinkah Roh Kudus juga mengilhami sesuatu yang debatable? Mungkinkah Roh Kudus juga mengilhamkan kepada orang yang menulis ini sesuatu yang penuh dengan kontradiktif dan kesalahan? Kayaknya itu tidak mungkinlah demikian. Makanya ini saya katakan tadi, kayaknya ini memang membuktikan, sepertinya ini telah membuktikan ini bukan firman Tuhan, melainkan ini karangan manusia biasa. Ya. Dan ironinya, kata Pendeta Purnomo tadi, setiap terbitan, antara terbitan yang satu dengan terbitan yang berikutnya itu ada saja kata-kata, kalimat-kalimat yang isinya itu berubah. Antara terbitan satu dengan terbitan yang berikutnya itu berbeda, gitu ya. Ya jelas, karena memang ini karangan manusia yang punya pola pikir selalu berubah-ubah. Hari ini berpikir begini, besok belum tentu begini juga, besok tentu begitu dia berpikir, sehingga dirubah lah. Nah, itu maka ya akan rancu. Tidak salah juga, denominasi-denominasi yang ada di kekristenan itu begitu banyak. Bahkan mereka saling saling menyerang. Tidak usah dengan yang di luar Kristen, sesama Kristen saja saling debatable. Ya, perpecahan itu begitu signifikan. Disebabkan karena apa? Ya referensinya juga bermasalah. Ya, nah, itu kadang. Ya cobalah. Seharusnya dengan kondisi ini, saudara-saudaraku yang beragama Kristen bisa lebih mengkritisi, lebih jernih, menggunakan akal sehatnya dalam menerima Bible itu sendiri.
Kalau tadi Joshua Tewu tadi mengatakan orang yang sudah mu'alaf kembali menyerang, kalau menurut saya bukan menyerang, mereka itu membantu saudara-saudaraku yang beragama Kristen untuk lebih menalar dengan lebih jernih tentang Bible itu sendiri. Dia kasih tahu nih ayat-ayatnya yang bermasalah, dia sebutkan dengan cara ya mungkin mengkritisi itu. Berharap ya saudara-saudara yang beragama Kristen terbuka, akalnya itu terbuka, otaknya, cara berpikirnya itu lempeng gitu loh. Itu yang dilakukannya, bukan bermaksud untuk menyerang. Ya salah menerima saja tuh pendeta Joshua Tewu. Tidak pendeta Joshua Tewu saja, yang Kristen-Kristen, para debater-debater kekristenan ya memang banyak yang salah menerima tentang kenyataan dan fakta yang ada. Ya itu yang saya katakan. Ya ini membuktikan tentang apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab itu dengan tangannya sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Tuhan mereka, ya. Itu bukan firman Tuhan. Fakta ini, kenyataan ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh Joshua Tewu dan Yonatan Purnomo menunjukkan itu bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Pantas juga kalau dalam Matius 15 ayat 8-9 ya, di sana itu Yesus sendiri memberikan gambaran. Percuma saja bangsa ini memuliakan aku, memuji, beribadah kepadaku gitu ya. Sementara ajaran yang mereka laksanakan itu adalah ajaran manusia. Nah ini membuktikan indikasi itu, fakta yang apa yang disampaikan oleh Joshua Tewu dan juga yang disampaikan oleh Yonatan Purnomo membuktikan apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwasanya ini adalah ajaran manusia. Demikian saudara, semoga bermanfaat dan sama-sama kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث